waktu itu saya bilang, coba kita cek lagi, terus sudah tidak ada kan? Sudah kita jalan sudah 25 menit. Salam saudara Bapak Ibu sekalian, ini adalah mobil patroli bandara. Tadi kita rapid test Daniel di tempat yang satu di Terminal 2 positif reaktif. Terus
Kami merasakan kuasa-Mu Bapa. Kami merasakan ada hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rasakan ada perubahan kami dan kehidupan kami Bapa. Sebab Engkau sudah jamah hati kami Bapa. Aku pastikan Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu mempunyai kekuatan kepercayaan untuk melawan setiap kondisi situasi dan kami tahu Tuhan kami pemenang orang bersikir apakah kami butuh Tuhan jemaat-Mu Tuhan, kami butuh Tuhan kuasa-Mu Tuhan, kami butuh Tuhan kekuatan dari kami butuh Tuhan Yesus kuatkan diri percaya kami tahu Tuhan di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada kebenaran, di dalam Engkau ada kemerdekaan, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu ada bagi kami yang kami percaya kalau ada jemaat-jemaat-Mu yang datang di tempat ini, dia merasa bimbang, dia merasa meragukan akan Engkau Tuhan. Tuhan katakan kuasa dalam nama Yesus. Semua yang lemah, semua yang sakit menjadi akhir. Ada yang bisa bertahan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Kami Yesus. percaya kuasa-Mu lebih besar daripada kami percaya nama-Mu lebih besar daripada nama di muka bumi ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Raja segala raja, semua tunduk di dalam Engkau. Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat, Engkau yang dahsyat, Engkau yang ajaib, Engkau yang membuat sesuatu yang luar biasa buat kami Tuhan. Mati, virus apapun mati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau punya cara. Dalam nama Yesus. Percaya kepada Engkau Yesus. Engkau punya cara buat Tuhan setiap anak-anak-Mu Dalam nama Yesus. kami tahu cara yang lebih dahsyat. Oh, kami tahu Tuhan. Rancangan-Mu menjadi milik kami Tuhan. Karena rancangan-Mu membawa damai sejahtera. Oh, selalu aku percaya, selalu kami percaya, Yesus luar biasa, Yesus segalanya, Yesus segalanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Allah itu, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hari ini Bapak kami sudah dapat menyembah muliakan Engkau Bapa. Sebentar kami Tuhan akan memuji-muji Engkau Bapa, bersorak-sorai. Amin. Amin. Sebab Engkau
Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Saudara. Amin. Haleluya. Yes. Terus kita bangkit dalam Tuhan. Haleluya. Sebab dalam Tuhan ada kebangkitan. Ya. Kalau kita bangkit, berarti kita hidup, saudara. Kalau kita tidak bangkit, berarti kita mati, saudara. Tetapi kita hari ini terus bangkit di dalam Dia. Haleluya. Dengan memuji Tuhan. Bersoraklah, saudara. Begitu juga semua situasi kondisi ini kalau secara kedagingan tidak memungkinkan kita bersorak, tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita harus bersorak-sorai. Sebab dengan bersorak-sorai dalam Yesus semua dikalahkan, semua dimusnahkan, semua dihancurkan. Haleluya. Hirabasi kerabatai kalau haleluya Yesus. Bersorak. Biarin begitu aja deh. Tapi nggak ada yang bilang gitu kan? Yes. Nanti lihat tuh. Yes. Nanti dia Jim. udah. Haleluya. Cinta abadi, damai yang sempurna hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada satu pun luput karya kasih dan cinta-Mu. Di dalam Dia hidupnya kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam namanya pasti dan nyata, dalam namanya kuasa itu nyata, dalam namanya Yesus. Kasih cinta abadi, damai yang sempurna hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada satu pun luput karya kasih dan cinta-Mu. Di dalam Dia hidup yang kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam namanya pasti dan nyata, dalam namanya kuasa itu ada, dalam namanya Yesus. Di dalam Dia hidup yang kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam namanya pasti dan nyata, dalam namanya kuasa itu ada, dalam namanya Yesus. Kasih cinta abadi, damai yang sempurna hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Tiada satu pun luput karya kasih dan cinta
cintamu. Di dalam Dia hidup yang kekal, di dalam Dia damai sejahtera, dalam nama-Nya pasti dan nyata, dalam nama-Nya kuasa itu ada, dalam nama-Nya Yesus. Haleluya. 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 Tidak ada lagi yang lain, hanya ada satu Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Dialah penyembuh kami, Dialah gembala kami yang akan terus menjagai, melindungi kami sehingga tidak ada hal-hal yang jahat yang menimpa kami. Tidak ada kekuatan-kekuatan iblis yang mampu mengganggu kami. Tidak ada virus-virus corona yang bisa menyentuh tubuh kami. Karena Yesus Tuhan Allah kami, satu-satunya nama yang tertinggi di atas semua nama-nama yang ada di muka bumi ini. Oh, luar biasa Tuhan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Kami bersyukur kami punya Yesus. Kami bersyukur kami diterima Yesus sebagai anaknya. Luar biasa anugerah-Mu atas kami yang benar-benar percaya. Kami terima dengan iman sebagai anak Allah, memiliki warisan. Warisan kami adalah Yesus. Karena Yesus milik kami, apa yang menjadi milik Yesus itu pun milik kami. Kami tidak perlu harus melihat, kami tidak perlu harus memegang, kami hanya butuh menikmati. Karena roh kami dapat menikmati, dapat merasakan di bumi seperti di surga. Segala pemerintah, penguasa, pengulur dunia yang berusaha ini setan kuasa gelap, hila camat rotor yang beserta hati-hatinya duda yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat. Ketika firman Tuhan diberitakan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus kami tahu tempat ini dijagai dan kami percaya perlindungan Tuhan itu akurat, sempurna, dan tidak ada yang bisa mengganggu perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Tidak ada. Kami akan terus berjalan dalam Tuhan, mengikuti arahannya, mengikuti apa yang Dia mau. Khususnya pada hari ini kami mengikuti kehendaknya, kami menerima panggilannya untuk menyembah, memujinya. Terimalah penyembahan pujian kami Yesus. Biar ini berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Lewat penyembahan pujian ini, hadirat urapan dan kuasa Tuhan kami dapat nikmati, dan Tuhan pun dipuaskan, disenangkan oleh kami. Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam kami, namanya Yesus Kristus Tuhan Allah. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada berkat melimpah, ada iman bertumbuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang semangat, yang semangat, yang semangat. Haleluya. Yang semangat. Haleluya. Silakan dulu. Saudara, orang yang tak bersemangat tidak sanggup menanggung penderitaannya. Orang yang semangat sanggup menanggung penderitaan. Haleluya. Karena itu tetap tingkatkan semangat saudara. Itulah yang membuat kita dapat menanggulangi apapun yang harus ditanggulangi. Karena ada semangat. Keberhasilan dimulai dari semangat. Kegagalan dimulai dari tidak semangat. Kalau orang sudah tidak semangat, pasti ujung-ujungnya gagal. Tapi jika orang itu semangat, pasti bisa berhasil. Contoh, penemu
ini lampu ini. Haleluya. Siapa? Thomas. Thomas Alva Edison. Haleluya. Berapa kali dia gagal, tapi semangatnya nggak pernah berkurang. Bahkan dia diejek-ejek oleh teman-temannya sekolah. Bahkan gurunya pun mengejek dia. Tapi dia tetap percaya bahwa hasil riset yang dia lakukan, penelitian yang dia lakukan, teori-teori yang dia buat, dan tindakan-tindakan yang dia buat akan menghasilkan. Dan terbukti dia dapat membuat terang lewat lampu atau neon. Haleluya. Sekarang kita bisa merasakan, bahkan seluruh bumi ini bisa merasakan. Haleluya. Itu penemunya pertama adalah Thomas Alva Edison. Luar biasa. Kalau kita di dalam Tuhan semangat, pasti kita menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini saya melihat gereja takut, gereja khawatir, gereja bimbang untuk berkumpul menyembah memuji Tuhan, untuk melaksanakan pesta anak domba Allah alias ibadah, karena berita-berita COVID ini makin terus tenar, dan yang mendengar bisa tiba-tiba ketakutan, bahkan ada paranoid. Ya, disebabkan apa? Disebabkan berita itu terus diberitakan. Jadi nggak diberitakan, Pak. Menurut saya nggak mau dengar aja yang terlalu berlebihan. Haleluya. Kalau diberitakan, itu hak dia mau beritakan. Haleluya. Kita nggak usah komen, ya, saudara, karena kita nggak boleh mengomentari itu. Dia beritakan, silakan beritakan. Saudara, kemarin kami naik pesawat pulang dari pelayanan Kuala Namu, Jakarta. Jadi sebelum terbang si Daniel ini saya pegang tangannya, saya doakan, bukan saya doakan, kita berdoa bersama, kuat bahasa roh. Selesai amin, dia ambil altis, dia semprot tangannya. Kan gue yang megang kau. Iya juga ya, kata. Haleluya. Padahal ini orang paling pemberani, setahu saya. Paling pemberani. Saya yang jaga diri selalu. Dia paling pemberani. Tapi kenapa waktu itu? Itulah akibat berita, saudara. Jadi dengar yang untuk membangun aja, supaya imanmu terbangun. Haleluya. Haleluya. Kalau dengar yang gitu-gitu, anggap aja, oh iya, oh kayak gitu. Tapi kalau firman kau dengar, langsung tangkap, langsung hidupi, dan percaya. Karena kalau kau percaya, pasti kau menang. Haleluya. Percaya dapat, pasti dapat. Haleluya. Saudara, banyak gereja-gereja tidak mengerti, tidak paham. Pikirnya kita ini ikut Yesus, mengikuti ajaran agama. Dan juga ada yang levelnya sudah mulai naik, kita mengikuti ajaran Yesus, tapi sebatas di mana Yesus orang baik, di mana Yesus orang yang bermoral, dan seterusnya dan sebagainya. Mereka nggak mengerti lebih dalam lagi kenapa kita ikut Yesus dan kenapa Yesus harus datang ke muka bumi ini. Selain penebusan dosa terhadap manusia berdosa, itulah gereja jadi takut, gereja jadi ciut, gereja tidak berani buat ibadah. Banyak gereja yang sekarang belum ada ibadah. Haleluya. Online, saya lihat di Alkitab dari tadi malam nggak ada kata online. Capek saya bongkar-bongkar. Saudara, Alkitab bilang di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan oleh beberapa orang dalam saling. Di situ ada kata pertemuan. Haleluya. Di situ bukan mengatakan janganlah kau tidak mendengarkan dari teman-temanmu lewat handphone atau online apapun namanya. Tapi di situ dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Ada pertemuan. Ada. Kalau gereja nggak ada pertemuan, itu sebentar lagi hancur, habis. Puji Tuhan, di sini makin baik aja selama COVID.
Haleluya. Belum COVID nggak sebaik ini. Setelah COVID baik. Makanya kalau Anda bisa kasih penuh itu, kita beli mall. Lu kan Pak, Bapak baru uangnya habis. Lah, saudara, Yesus harta. uang itu ya, itu hanya kertas untuk alat tukar. Tapi untuk kita mendapatkan sesuatu itu dengan nama Yesus. Ya jadi nggak apa-apa nggak punya uang asal punya Yesus. Yang persoalan kan uang udah nggak ada, Yesus nggak ada. Itu kan hancur-hancuran namanya, udah jatuh ketimpa tangga. Haleluya. Banyak kan orang miskin sombong. Nah orang kaya sombong ya mungkin masih agak wajar ya. Udah miskin sombong, nggak mau cari Tuhan. Rumah ngontrak kadang nggak kebayar, tapi cari Tuhan nggak mau. Iya, orang-orang seperti ini menurut saya parah. Ya, bahasa Medannya parah, saudara. Ini harus diganti juga besok. Udah mulai goyang-goyang dia. Iya, jadi saudara, itulah yang saya katakan tadi. Ya, gereja tidak tahu sebenarnya Yesus itu datang ke murid-muridnya, ya, mengajar murid-muridnya. Selain memberitakan keselamatan, kehidupan yang kekal di sorga, apa? Haleluya. Coba kita baca di dalam Lukas 9. Lukas 9. Cepat. Saya nggak persiapkan ayat ini. Lukas 9 ayat 1. Haleluya. Haleluya. Lukas 9. Sudah dapat? Ya. Ayat 1 sudah? Sudah. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, saudara yang taat. Dia datang ke bumi ini bukan hanya mengorbankan dirinya supaya kalian yang berdosa ini tidak dihukum oleh dosa saudara akibat dosa saudara. Tapi dia datang ke muka bumi ini juga, haleluya, memberikan tenaga. Haleluya. Haleluya. Makanya anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang tinggal di dalam Yesus, strong conviction, strong. Haleluya. Kuat. Ada orang sehat nggak kuat. Iya, ini kuat. Jadi sehat, kuat. Haleluya. Jadi dia nggak bisa menyerah dalam menghadapi apapun karena dia kuat. Tenaganya itu bukan hanya tenaga luar, tenaga dalam. Iya. Anda pikir ajaran tenaga dalam ini ajaran yang sesat? Betul kalau dari yang sesat. Dan jangan Anda pikir tenaga dalam ini baru ada ratusan tahun yang enggak. Dari dulu sudah ada. Haleluya. Apakah bukan tenaga dalam ketika Tuhan berkata, itu tenaga dalam. Haleluya. Haleluya. Makanya dia memberikan tenaga. Siapa Anda yang hadir ini yang tenaganya mulai kurang? Sini maju cepat biar saya doakan. Cepat. Hitungan detik ayo. Nah, berarti Anda semua tenaganya kuat. Oke. Haleluya. Nanti betul ya, cuci piring cepat, semua angkat bangku cepat, susun bangku cepat. Haleluya. Bila perlu pel ini cuci yang atas semua. Karena tenaga Anda kuat. Haleluya. Haleluya. Tenaga saja saudara tidak cukup. Kenapa? Karena tenaga itu bisa melakukan sesuatu yang memang real, yang bisa dilakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilihat. Benda-benda halus, makhluk-makhluk halus, manusia-manusia halus. Tapi itu manusia halus itu saudara, itu nggak benar, nggak ada manusia halus. Haleluya. Nah, itu ajaran orang seberang sono. Iya, jadi saudara, jadi ada makhluk-makhluk halus, ya, ada juga, ya, apa namanya, yang halus-halus lah semua yang nggak bisa dilihat. Setan, halus kan? Anda nggak bisa lihat. Itu nggak bisa dengan tenaga.
Harus dengan kuasa. Hebat Yesus ini. Lengkap. Tenaga dikasih, kuasa dikasih. Luar biasa. Aku bangga punya dia. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk mengalahkan setan gak cukup tenaga, harus dengan kuasa. Haleluya. Dan di situ saudara, selain setan-setan yang kita harus taklukkan, karena setan ini suka menggoda dan menjatuhkan orang ke dalam dosa, kita juga dikasih kuasa untuk menyembuhkan. Haleluya. Haleluya. Corona penyakit bukan? Kalau ada dikatakan orang itu kena COVID, penyakit bukan? Coronanya virus, tapi kalau sudah masuk ke diri orang itu jadi penyakit. Haleluya. Betul nggak? Ya kan? Kita bilang penyakit corona tidak boleh atau terkecuali penyakit corona, ada nggak? Ada banyak. Semua. Dan untuk menyembuhkan penyakit, ya selamanya penyakit aja. Haleluya. Jadi saudara, menyembuhkan penyakit corona sama batuk sama aja. Ya, menyembuhkan penyakit corona sama apa namanya? Menyembuhkan pegal-pegal ya sama aja. Bagi Yesus. Kan dia sama-sama penyakit. Jadi kalau kita punya kuasa Yesus, itu penyakit apa saja, cara penyembuhan kuasanya sama. Haleluya. Oh, dia kanker, berarti sulit. Ah, ini cuma pilek. Ah, berarti gampang, kasih bodrek. Itu menurut medis. Tapi kalau dengan kuasa Yesus, itu nyembuhkannya sama. Haleluya. Sama gampangnya maksudnya. Jadi bukan berarti karena kanker sulit, terus pilek gampang. Enggak. Coba kita buktikan sekarang. Panggil orang pilek sama orang kanker. Doakan. Nah, coba buktikan. Kalau nggak sembuh, sama-sama nggak sembuh juga buktinya. Oh, kasih bodrek, ya lain lah. Yang menyembuhkan kasih bodrek. Haleluya. Jadi di sini luar biasa. Yesus memberikan tenaga. Nah, untuk apa? Haleluya. Untuk kita bisa beraktivitas dengan maksimal. Dan juga dia memberikan kuasa untuk kita menguasai setan-setan. Jadi kita bukan hanya usir setan, menguasai. Haleluya. Jadi kalau kita menguasai setan, hati-hati saudara. Kalau kau nggak hidup benar, bahaya. Artinya kalau masih mata duitan, setannya kau panggil, kau jadikan tuyul, bahaya. Kau kan menguasai setan-setan. Loh, ini dengar dong. Masuk kan? Masuk dong. Haleluya. Tapi karena kita sudah hidup dalam Roh Kudus, nggak mungkin dong kita menguasai setan itu. Tujuannya bukan kita peralat untuk keuntungan pribadi. Tujuannya kita kuasai setan supaya kalau ada orang kerasukan setan, kita usir. Keluar kau. Setannya keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dasar luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, gereja sekarang sudah trauma. Gereja sudah ketakutan parno disebabkan banyak pendeta juga yang kena COVID. Haleluya. Bahkan sekarang yang paling dicurigai pendeta. Iya, sama dokter itu dicurigai. Tukang cukur itu suka pegang orang. Haleluya. Tukang urut tambah parah lagi. Nah, siapapun yang dia urut satu hari kan gitu. Nah, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, semua udah parno semua. Tapi saudara, justru dalam situasi kondisi seperti ini, GPPS Metanoia membuktikan bahwa gereja ini memiliki otoritas Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar dan luar biasa. Haleluya. Saya dan Daniel mewakili GPS Metanoia setiap sebulan 2 kali terbang untuk
menginjili jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Bayangkan ya, kita seminggu yang lalu ada di daerah-daerah yang terpencil, Kabupaten Labura sana, Sumatera Utara. Terus kemarin baru terbang dari Kuala Namu. Sampai di Kuala Namu dijemput Pak Hendrik. Pak Hendrik agak lama nunggu kami. Saya kasih tahu problemnya. Problemnya bukan karena pesawat delay, bukan, dan juga bukan karena bagasinya lama, bukan. Saya mau minta bukti-bukti yang saya belum ambil waktu itu. Saudara, waktu kita terbang Selasa itu kalau nggak salah tanggal 22 September bulan 9 kan? Haleluya, 2020. Oh Pak, kok disebut semua? Iya, karena ini kan nanti sampai puluhan tahun. Ya orang nggak tahu nanti itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Saudara, jadi waktu kami diantar Pak Hendrik jam 5 pagi karena penerbangan jam 8, kita harus rapid dulu karena hanya orang yang sehat yang boleh terbang. Di rapid tes, tahu-tahu Daniel dikatakan reaktif, nggak boleh terbang. Saya bilang nggak mungkin, saya berdoa di situ. Wah, sayang waktu itu Daniel nggak ambil itu, nggak syuting karena dia pun sudah mulai mikirin diri dia kan. Haleluya. Dan juga memang kamera kita di dalam tas. Saya katakan tidak mungkin, dalam nama Yesus tidak mungkin. Kasih anak saya istirahat sebentar, istirahat. Rapid lagi, dirapid saudara. Rapid pertama ini buktinya. Kalau kesini bisa Daniel ya, semua harus dengan bukti, nggak boleh hoax. Nanti ini siapa tahu dilihat bandara kan. Kesini bisa ya. Buktinya pertama, Daniel Cecar dikatakan reaktif, jadi tidak bisa terbang. Saya minta kesempatan beberapa menit untuk kami berdoa, cek ulang. Hasilnya di sini non reaktif. Ini malah kita non reaktif dan sudah nanti saya ceritakan dulu. Non reaktif. Oke? Non reaktif. Ini ada semua. Jadi kita berjalan. Yang punya saya nggak perlu dong saya tunjukin. Saya kan nggak kena. Jadi kita berjalan, setelah 15 menit atau 10 menit ya, yang ngetes tadi, yang rapid test kita tadi datang ngejar kita. Pak, ternyata hasil anak Bapak reaktif. Kok bisa? Iya, saya bilang, saya pegang yang ini. Anda jangan main-main. Ini yang ngeluarin siapa? Yang ngeluarin kan Farmalek, punyamu kan? Iya. Jangan main-main. Oh iya Pak, maaf Pak. Dia nggak berani. Jadi kita masuk. Makanya ini udah validasi semua, ini udah lengkap nih, validasi semua udah cop. Kita sudah di ruang tunggu, tinggal menunggu penerbangan. Kira-kira 35 menit datang 7 atau 6 orang petugas Airport Soekarno-Hatta. Mana Daniel Cecar? Daniel Cecar, saya Pak. Ayo kita ke bawah dulu. Loh, ada apa? Aku bilang begitu. Enggak. Tadi Sapam bilang, security bilang ada barang yang nggak boleh dibawa terbang, perlu pemeriksaan. Wah, apa? Kami langsung di ruang IV masuk, VIP itu dari gang-gang jalan itu, bukan dari jalan biasa. Sampailah ke sana. Di sana sudah ada tim dokter yang khusus di airport. Jam 5 berapa nih? Mainkan. Jadi mainkan. Kita jam 5. Jam 5 berapa ini? Di sana Pak. Jangan di dalam. Apa nih?
Emang kenapa? Nggak boleh Pak. Emang kenapa? Di luar aja nanti di sana. Tidak apa-apa di dalam, ini kan publik. Bukan Pak, ini bukan publik. Ini bukan Iya, Pak. tapi ini kan masalah. Ini nanti kalau di sana silakan di luar. Bukan, saya berangkat atas putusan. Sekarang kita sudah mulai jam 5 berapa nih, coba Bapak lihat tuh. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Maaf Pak, tadi bukan sekarang ini baru dipermasalahkan. Iya, tapi tadi kan Mas Ezra, maaf Pak. Tadi Mas Ezra sudah menahan Bapak kan? bukan ditahan. Tadi waktu itu saya bilang, coba kita cek lagi. Terus sudah tidak ada kan? Sudah kita jalan. Kita jalan sudah 25 menit. Mana mau saya percaya, Pak? Ya taruhlah 20 menit. Taruhlah 20 menit. Gak bisa kalau Lah, bisa kayak gitu. sekarang kan kenapa Anda keluarkan ini dan sekarang pas mau terbang? Makanya justru saya keluarkan itu pas ketika Nah, sekarang ulang coba. Tapi saya kan nggak bisa terbang lagi nih. Dari itunya nanti dari airnya mungkin di Gimana Pak? Gimana caranya Pak? Ya, saya untuk terbang ini gimana caranya itu persoalannya? Iya, Bapak harus cek ulang dulu. Iya. Melihat hasilnya negatif atau positif. Iya. Kalau misalkan hasilnya negatif, Bapak bisa mengikuti penerbangan selanjutnya. Jam berapa? Kita ada lagi nanti jam 11. Ya oke ya. Ya, tapi kalau Bapak hasilnya positif, Ya. tiketnya tidak bisa kita apa-apain. Jadi harus Maksudnya? Bapak di swab pulang. harus nunggu hasil swab Pak. Ya. Refund. Iya refund. Tiketnya yang di refund. Iya tiket di refund. Bagasi Bapak gimana? Aman ya? Aman, Pak. Aman ya? Enggak, saya herannya ini udah mau terbang baru begitu, aneh. Ya udah Mas Nggak bisa di sini di rapid. Nggak bisa, kita nggak boleh dibawa keluar juga. Makasih ya Pak. nganter Bapak pakai mobil patroli ya Pak? Iya. Karena pakai shuttle bus mungkin lama. Iya. Ini masukkan ini jalan terus. Kita buktikan kebenarannya. Tapi bukan yang rapid, yang rapid di luar dia, agak keluar dikit. Jadi di sana baru kami dikasih tahu bahwa anak bapak ini reaktif. Lah, ini saya pegang bukti, Bu. Wah, itu rekamannya. Dan nanti di hasil videonya ada. Karena itu kan di sana. Ya, nanti itu ada. Kita. Jadi waktu rekam Daniel langsung rekam. Rame di situ. Terus sapamnya marah sama ada polisi satu polisi nggak marah. Jangan direkam. Kenapa emang kalau direkam? Hah? Kenapa direkam? Kenapa direkam? Biar tahu. Ini kan publik ya, tapi ini bukan Ini kan publik ya, tapi ini bukan ruangan publik. Bukan ruangan publik apa? Akhirnya dia nggak berani larang. Tapi karena baterainya mungkin terbatas, nggak semua terekam. Tetapi yang jelas ada. Jadi saudara, akhirnya kita dibujuk. Bagaimanapun Bapak nggak bisa terbang karena ini protokol kesehatan. Oke. Sekarang kalau gitu, mana yang rapid kami tadi? Akhirnya dipanggil. Akhirnya kita diajak keluar. Untuk rapid di situ lagi, saya tidak mau. Saya tidak percaya sama kamu. Terus Sapam security-nya mengawal kami untuk cari tempat rapid lain. Tempat rapid lain ke terminal 3, tadi terminal 2. Sampai terminal 3. Saya nggak terlalu peduli ini tuh bacaan-bacaan. Yang penting kita dulu lapor atau daftar langsung bayar kan? Pakai debet gitu kan, bayar. Ternyata saya baca sama. Parmalet juga. Saya panggil sapamnya. Pak, kok di sini juga? Terus di mana lagi katanya? Iya, jangan di sini. Terus dokter datang. Apa persoalannya? Saya kasih tahu persoalannya. Tentu sama punya saya. Ini Pak, yang saya kasih tahu yang non. Dokternya heran Karena belum ada komunikasi dengan terminal 2.
Dokter Terminal 3 heran. Dokter Terminal 3 heran. Kenapa Bapak dilarang? Kenapa Bapak dilarang terbang? Jelas. Ini kan udah jelas. Dari kami apa ini bandara? Dari kami apa ini bandara ini katanya. Akhirnya saya terbuka. Maksud saya tadi itu saya mau pura-pura pertama. Ya, pura-pura pertama aja lah, daftar gitulah istilah bahasanya gimana sih? Formalitas. Biar tahu cek biar tahu cek hasilnya gimana gitu. Tapi karena dia nanya ini entah gimana saya kasih tahu ini. Di situ kesalahan saya juga menurut saya ya. Lu kan ini udah bagus Pak. Begini ceritanya tadi Pak. Kami setelah sudah mau terbang, itu yang Rafid itu di Terminal 2 lapor ke pihak penerbangan bandara. Kami dicegat, nggak bisa terbang. Lah kok begitu? Dia telepon ke Terminal 2. Tapi saya tidak menggiring Anda ke apapun. Ini terserah opini Anda. Ya. Dia telepon, lo kok bisa begini kau? Kan tadi sudah non. Kok jadi reaktif lagi? Gitu. Haleluya. Jadi saudara, itulah saya kemarin agak lama. Saya ambil yang keduanya kan belum saya ambil lagi. Yang keduanya itu kita cek ke Terminal 3 akhirnya. Karena udah dibayar. Saya tanya namanya. Yang satu orang Batak. Kau kenal Yesus? Kenal. Percaya Yesus. Aku percaya kau yang meriksa. Dia yang meriksa. Ternyata betul-betul reaktif. Tapi di Parmalat yang sama. Terminal 2, Terminal 3. Reaktif. Wah. Gimana nih? Saya tidak percaya. Dalam nama Yesus tidak percaya. Siapapun pun heran. Kok bisa Pak yang berubah-berubah ya? Gimana ya? Saya minta Bapak bawa kami ke rumah sakit terdekat atau ke klinik terdekat. Kan begitu. Akhirnya dibawa ke klinik terdekat. Hasilnya non reaktif. Haleluya. Dan selama kami di sana tidak ada gejala apapun. Dan kemarin waktu pulang saya bilang sebelum pulang, hai Rizal, kau siapkan semua dokumen yang belum saya ambil. Mau dibawa kemana nih Pak? Enggak usah, doa aja kau. Nanti disiapkan dulu. Karena ada dokumen yang keduanya. Kan dokumen yang pertama ini. Biar Anda tahu ya. Pertama, dia reaktif. Oke. Di Parmalat yang sama. Jadi terus non di tempat yang sama. Di Terminal 2. Sorry. Non. Ini jadi non. Dua. Terus jadi reaktif. Tapi yang baru saya ambil tadi malam. Ini yang di Terminal 3. Reaktif. Semua dari situ reaktif. Satu yang non. Hasilnya jadi mereka pakai yang reaktif. Barulah kami pergi keluar, dibawa pakai mobil patroli. Hasilnya non reaktif. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita saksikan video ini. Bahwa Yesus yang Tuhan yang kita sembah, kasih kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, hari ini, esok, lusa, seterusnya, selama-lamanya. Covid itu nggak ada apa-apa. Kentut saya aja, aku kentutin Covid itu. Bener kentut saya itu. Kencangin. Nanti di videonya ada yang bagusnya. Ini waktu kita di mobil aja. Waktu mau ke Suwarna. Tengok, saya nangis betul tuh doanya. Salam saudara Bapak Ibu sekalian, ini adalah mobil patroli bandara. Tadi kita rapid test Daniel di tempat yang satu di Terminal 2 positif reaktif, terus pindah lagi ke Terminal 3 positif reaktif.
Saya bilang kita doa nak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus kita ke Suwarna yang di luar bandara. Anak saya sembuh. Kami sudah punya ini bukti-buktinya nanti. Nah, ini membuktikan tadi dia reaktif. Ini membuktikan sekarang sudah sembuh. Nanti nih membuktikan sudah sembuh. Ini yang di bandara, membuktikan ini kena 2 kali di bandara, membuktikan kena 3 kali. Saya bilang tidak, anak saya tidak kena, anak saya pasti sembuh, anak saya sehat, tidak mungkin kena. Luar biasa mujizat Yesus. Sembuh. Ini dia, kami terbang hari ini jadinya, Tadi harusnya nggak bisa terbang, kami bisa terbang. Ini mujizat Tuhan, saudara, bukan main-main, saudara. Mujizat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh sama Yesus, sungguh-sungguhlah sama Yesus. Mujizat Tuhan, saudara. Harusnya kami terbang tadi jam 8, saudara. Ini sudah jam 11 lewat. Saya tidak tahu gimana caranya. Katanya bisa diundur schedule-nya. Tapi pelayanan kami di sana memang terkendala. Namun kami harus berangkat membuktikan bahwa kami ini menang terhadap COVID. Saudara, banyak berdoalah kita semua, banyak berdoa. Ya, banyak berdoa dalam nama Yesus. Oh, saudaraku yang di Aikuo, saudara, semua terlambat. Mungkin besok kita bisa pelayanannya, karena kita masih menunggu jadwalnya ini. Jadwal kita tidak tahu. Kita sudah bisa terbang, ini sudah dapat. Tadi ini nggak bisa. Ini membuktikan nggak bisa terbang. Nanti di YouTube lah kita buat. Ya, saudara, luar biasa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Tas laptop. Ya laptop. Mobil patroli. Tas laptop itu. Enggak apa-apa. Kami mobil patroli. Saudara, nanti lihat di YouTube-nya mobil patroli 3 kali rapid. Dikatakan kami anak saya kena. Ini buktinya sekarang kami buktikan tidak kena. Kami akan terbang. Nih. Tapi saya tidak mau berpikiran negatif. Saya tahu Tuhanlah yang menyembuhkan. Kuasa Yesus. Itu kalau dilanjutin, kita sampai ke bandara, turun dari mobil patroli, saya buat vlog lagi. Saudara, terbukti kami bisa terbang. Nih. Banyak sapam di situ. Nah, kenapa dipotong? Biar jemaat tahu. Jadi nanti di aslinya bukan begini. Nanti di YouTube aslinya jelas bukan begini. Saudara, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau tanya saudara, kenapa bisa terjadi begitu? Itu tergantung bagaimana Anda. Saya tidak menggiring. Tapi kalau saya berbicara firman Tuhan, dalam hitungan detik COVID bisa mati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar, luar biasa. Siapa di antara Anda yang sekarang ada COVID, yang meyakini atau ragu-ragu, kayaknya ada COVID, hari ini sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau di tempat saudara berada, dimanapun mereka berada yang Anda kenal, tentunya kenalan baik lah. Kalau kenalan-kenalan biasa aja jangan capek-capekin lah ya. Yang kenalan-kenal baik, keluarga, kalau sudah dicek reaktif bawa ke belakang, saya akan doakan. Kita langsung cek lagi, pasti non reaktif. Amen. Kita punya Yesus, cara kerjanya cepat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Akhirnya karena sudah jam 11, saya tanya sama pihak Batik Air, karena tadi sudah ada perjanjian sama pengurusnya si Teddy. Tenang Pak, nanti kita buat schedule. Saya telepon, saya untung cerdas saya itu. Saya minta nomor telepon dia. Saya telepon dia, Pak Teddy di mana? Ada di sini. Ini ada novum baru, bukti baru. Saya ke klinik luar, non reaktif. Hah? Kok bisa? Iya.
Akhirnya dia buru-buru datang cepat. Jadi akhirnya kita urus-urus, kita terbang jam 3 sore. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tadi jam 8 kita sudah dapat tiket. Memang sudah dicop kan tadi. Itu di kursi kalau nggak salah 21C, 22C belakang. Tapi penerbangan kedua, ya, karena gagal yang pertama, karena reaktif, nah, terus non reaktif, penerbangan kedua kita di bangku 4, jadi di sini bisnis, kita di sini jadi besar. Jadi Tuhan selalu beri yang terbaik. Haleluya. Jadi kamera gampang, duduk pun gampang, tidur pun gampang. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kembali ke ayat tadi dulu. Kembali ke ayat tadi. Lukas 9 ayat 1. Haleluya. Saudara, kemarin Pak Hendrik buktikan yang 2 orang ini yang ngetes reaktif ini begini terus kayak ayam kunyuk. Kamu hati-hati, lain kali. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Nah, dia SMS berapa kali, Pak, mau dibawa kemana Pak, mau dibawa kemana. Dia takut diadili. Tapi saya doa sepertinya nggak perlu lah. Oh ya, haleluya. Maka kita baca 3, 2, 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Haleluya. Murid sama anak mana lebih hebat? Anak. Kalau muridnya aja bisa, apalagi anak. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Karena banyak orang-orang Kristen di luar sana otaknya ini kotor. Katanya itu kan murid Yesus. Lah, kita anak Yesus. Anak sama murid mana derajatnya lebih tinggi? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Makanya aku dapat kabar kemarin waktu saya ada nyetir kalau nggak salah dekat Ekenovan ya. Karena memang buru-buru kita mau berangkat. Ya, saya sedikit ceritakan ya. Karena kita mendarat waktu itu Selasa itu terlalu sore. Nah, yang nunggu udah jam 10 di situ. Sampai ditelepon sama jenderal kita, "Pak, kok belum nyampe-nyampe?" Wah, saya ceritakan. Udah saja Yesus, iya Pak. Saya kasih itu tadi. Tapi bukan sampai di situ saja, sampai yang saya di patroli itu saya kayak khotbah, sapam-sapam nyaksiin. Ah, saudara, oh iya udah Pak, ya Pak, udah Pak. Nah, saya suruh lagi yang ngantar mobil. Jadi yang ngantar mobil mulai jam 10 di situ sampai jam 3 kita nggak nyampe-nyampe. Orang jam 3 baru terbang. Akhirnya yang ngantar mobil datang lagi ke situ, mungkin tadi dia udah kemana. Dia telepon saya, "Gimana Pak? Jadi terbang nggak jadi? Kenapa kok lama kali?" Ada delay. Saya bilang nantilah saya ceritain. Saya nggak mau cerita di situ, takut dia nggak paham kan. Akhirnya kita sampailah Kuala Namu kurang lebih jam 5 sore lebih lah, 17 berapa gitu ya, sampai di sana. 17 ya kalau 5 ya. Jadi setelah sampai di sana langsung penyerahan mobil. Mau kemana? Mau ke Tebing Tinggi. "Bapak mau kemana?" kata dia. "Saya mau ke Rantu Papat." "Ya kalau bisa numpang boleh Pak," gitu. Karena ternyata rumah dia di Tebing Tinggi, tapi ngambil mobilnya di Medan. Dia tentara. Sampai Tebing Tinggi, saya bilang makan lu, makan sampai Tebing Tinggi sudah jam 7-an gitu, jam 7 malam. Jam 7 malam lebih, mungkin tengah 8 gitu. Makan. Ya. Gimana ini Daniel? Saya bilang, kalau kita lanjutin nanti sampai Aiku ataupun Padang Halaban sana pasti udah jam 2 pagi atau jam 1 pagi. Percuma ngapain lagi, tidur pun nggak maksimal kan gitu. Kalau kita nginap di hotel pun rugilah, jam 2 pagi terus nanti pagi-paginya keluar lagi kan gitu. Jadi saya berpikir-pikir
Ya udah Pak, saya bilang kalau Bapak mau pulang silakan. Udah, tugasnya selesai. Si tentara ini pergi. Ngeri, yang gonceng tentara. Haleluya. Jadi, saudara, saya bilang sama Daniel begini, gimana Daniel kalau kita lanjutkan ini berat? Oke, saya telepon salah seorang dir ya, kombes di Polda. Pak, posisi kami ada di tebing tinggi Pak. Saya nggak bisa melanjutkan perjalanan ini. Saya bilang, saya mau istirahat. Oke Pak, tenang Pak ya. Sabar, Bapak di mana? Saya di warung ini. Oke, tenang Pak. 7 menit kemudian ada yang telepon. Iya. Malam. Salam. Malam salam malam. Udah. Malam lah. Udahlah kan biar cepet kan. Daripada debat salam dan malam buat apa? Nggak ada artinya kan. Ya udah. Ya malam. Saya ini diperintahkan oleh Kapolres untuk menyiapkan hotel Bapak di sini. Jadi hotel Bapak sudah saya booking di hotel ini. Saya pun lupa nama hotelnya. Tapi itu hotel yang paling terbaik di tebing tinggi, nggak ada lagi. Nah, ingat Daniel namanya. Haleluya. Apa namanya lupa saya. Jadi saudara, si Daniel juga dia suka lupa kalau yang enak-enak, yang sakit-sakit dia ingat. Jadi udah gitu saudara, kami minum di hotel, rupanya 2 kamar. Itu kamar VIP. Jadi dia kamar kan ada deluxe, ada apa. Lah, aku bilang, ngapain 2 kamar? Ya udahlah, udah gitu gimana kan gitu kan. Udah kami tidur lah, si Daniel pun tidur, saya tidur. Bangun pagi, sarapan. Setelah sarapan, saudara, udah langsung jam 8. Belum, habis sarapan jam 7 apa jam berapa ya, jam 7 pagi. Saya ajaklah Daniel jalan. Kita nginjili orang, lihat tuh yang kami layani di sana ada di sini. Ya, ketemu toko jual pakaian muslim, kita doakan, ibunya pakai kerudung, nggak ada laku-laku Pak, susah kena covid gini. Doa, ketemu ini doa, ketemu ini doa. Terus salah satunya ada yang kita doakan orang gila, gitu loh. Tapi sebelum doakan orang gila ini, di pasar Daniel sudah ngomong, kita buktikan Risulil Lubis apakah dikenal di mana-mana. Gitu. Kau lihat pasti ada yang kenal. Dia tantang hambanya, nggak boleh. Saudara, walaupun anak kita baru ingat aku ini, baru Roh Kudus ingin, nggak boleh Daniel tantangan hamba Tuhan. Betul. Iya, kita buktikan. Ayo, bilang. Orang itu kalau kenal Daniel, kalau nggak ngomong 1 menit, itu nggak bakal tahu dia. Kalau hanya lihat sepintas. Jokowi aja, misalnya ya, Jokowi pergi ke pasar Siantar, jalan. Orang pun belum tentu tahu. Tapi ketika dia bicara, tapi jangan dikawal ya, di jalan orang nggak tahu, karena orang nggak yakin. Orang kan nggak yakin di sini Lubis kok bisa ada di sini. Kan di sini Lubis besar, tinggi lagi. Bukan tinggi ininya, Anda nggak paham. Haleluya. Kalau ininya pendek, ada orang ininya tinggi, tapi sebenarnya pendek. Anda paham ya maksudnya ya? Gak usah lanjutin ya, nanti gak enak bilang sombong. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kami ke toko batik. Siapa tahu kita bisa layani orang ini pakai kerudung semua. Ternyata ada yang gak pakai kerudung, yang mau ngomong. Rupanya dia orang Kristen yang punya, tapi karyawannya kerudung. Setelah itu saya bilang ada 4 Excel, ada, tapi nggak muat juga sama dia. Ternyata dia 4 Excel apa? 4 Excel mungkin apa namanya? Purwokerto. Di Daniel harus 4 Excel Kanada mungkin gitu kan? Paham maksudnya? Ya. Harus baju luar. Ya, jadi nggak bisa. Terus kesempatan saya memberitakan sama dia tentang Yesus. Oh ya, saya juga Kristen. Saya doain lah dia. Sebelum saya doain, saya bilang, ajak itu berdoa mereka, agamanya lain, lo untuk berdoa aja kok. Akhirnya nggak mau ibu ini, dia aja doain, baru dia saya nasihati. Sebenarnya Bu, kita nggak melanggar hukum kalau kita aja doain, ini kan perusahaan kita. Ya tapi kalau kita aja dia harus masuk Kristen, nah itu salah. Kalau kita bilang sebelum kita tugas kita doa dulu, itu nggak salah, orang perusahaan kita. Ada dulu saya bilang bekas Kapolres Siantar. Saya ajarin gitu, waktu dia Kapolres Serpong, saya ceritakan seri yang dia dulu asal doa pagi disuruhnya Ustadz, haleluya, asal habis apel. Saya yang ngajari dia itu berani.
Jadi bisa Pak kita? Ya bisa lah. Kamu itu kan di sini walaupun Kapolsek kamu kan raja kecil, saya bilang. Kok kamu harus ngundang orang lain? Nanti kalau yang komandannya Kristen ya cara Kristen, komandannya Muslim, komandannya Buddha ya Buddha, Hindu. Ini kan kita negara Pancasila, betul kan? Tapi kadang-kadang Anda ini ketakutan sendiri, gitu loh. Jadi saudara, coba orang Kristen kalau udah cerita Yesus di jalan pasti orang ini lagi, pasti gitu. Tapi kalau orang Islam kan cerita biasa-biasa aja dia. Oh ya begitu kan biasa aja. Malah pakai toa lagi dia, Allah Akbar kan ada. Ya sebenarnya kan kita sama. Paham nggak saya? Paham nggak? Haleluya. Apa bedanya dia sama kita? Nggak ada bedanya. Di situ kulihat di KTP ya, orang Islam ya walaupun dia haji, walaupun dia kiai, warga negara Indonesia sama juga. Bukan dia bilang warga negara Indonesia kelas 1, nggak ada. Anda sendiri yang ditakut-takutin, itu setan yang nakut-nakutin saudara, bukan Yaya Walon nggak nakut-nakutinmu, setan sendiri yang nakut-nakutinmu. Ya lu bebe aja, kau yang ketakutan sendiri kan begitu. Jadi singkat ceritanya saudara, pas saya ngobrol-ngobrol, itu datang seorang laki-laki. Ini siapa? Suaminya. Bapak seperti yang di YouTube. Kayaknya Pak Lubis ya Pak. Iya. Terbuktikan Daniel. Aku dikenal orang. Haleluya. Ketawa dia. Aku dikenal orangnya. Haleluya. Akhirnya kita pulang, ditelepon lagi. Diajak makan. Kita tadi sudah doain orang gila. Orang gila tadi. Jadi kita ditelepon, Pak, ayolah makan dulu gitu. Makanlah kami. Kan dia bawa handphone saya yang satu itu. Seharusnya seorang asisten dia nggak memerlukan handphone. Yang dia perlukan handphone komandannya. Kan begitu. Dia yang ketik, dia yang kan gitu. Saya asistennya Pak, ada Pak, perlu Pak. Ini komandan saya lagi ini Pak. Oke Pak, ya Pak. Kan harus begitu. Tapi dia bawa handphone dia. Saudara tahu, pas kami ke tokonya lagi karena mau diajak makan, dipanggillah yang namanya becak. Padahal kami ada mobil CRV, mobil kami tahun tinggi lagi. Naik saya sini, naik dia. Saya bilang sama yang itu, kebetulan saya tinggal dompet. Saya bilang, Pak ada uang 10.000, ada 20.000. Itu apa? Tadi ada orang gila. Kami berhenti lagi ke orang gila itu, saya kasih lagi uang. Saya doakan dia, lihat di YouTube lah. Kalian kayaknya nggak ada yang lihat, nggak banyak kota sih. Lihat ya, yang kayak gini ngelihat, ya. Haleluya. Tapi yang lain-lain kadang nggak ngelihat deh, haleluya. Jadi saudara, udah gitu, handphone hilang lah. Cari dilacak, hampir tuh gagal kita pelayanan di Padang Halaban itu. Kenapa? Karena cari handphone dia. Karena dicari itu, karena dia masih nyala kan itunya kan, GPS-nya itu kan. Kita cari dari GPS-nya itu, di sini. Sampai si marga apa itu yang kita kenal itu ya, si Lalai itu Sendri mukanya, nanti saya kasih fotonya. Pas ya Sendri ya aku bilang iya. Udah kita cari, dia keluarin mobilnya, cari ya nggak dapat lah. Akhirnya dimatiin GPS-nya. Pertama ditelepon, aku bilang jangan telepon Daniel, jangan ditelepon terus hilang. Terus Daniel bilang laporin aja katanya. Ini kan bukan maling. Kalau kita lapor polisi nih, seminggu kita di situ, taruhlah dapat seminggu, buat apa? Ayo pergi kita pelayanan. Itulah udah 3 bulan aku kembali waktu itu. 3 bulan aku, Pak, katanya kau mau jadi pembisnis. Kalau jadi pembisnis itu harus siap. Kalau nggak gila kau nanti. Tiba-tiba kau nih punya uang ini 10 miliar. Ya kan? Atau 30 miliar bisnismu. Tahu-tahu barang diambil orang 30 miliar habis. Oh itu sering terjadi Daniel di dalam bisnis banyak katanya ini. Mobilnya pun pernah dibohongi dia. Jadi kalau orang bisnis itu gitu-gitu dah. Udah siap. Gitu loh. Nah, makanya janganlah jadi pembisnis, jadi pendeta lah yang paling terbaik. Udah aku bilang, jadi pendeta gak ada resiko, cuma ngomong-ngomong gini aja. Iya. Jadi saya bilang, tenang Daniel, tenang. Ayo kita harus berangkat.
Oh, di sana telepon terus, udah di mana Pak? Udah di mana Pak? Udah di mana Pak? Yang di Eko. Saya bilang, ini udah jam 2 Daniel. Dari hotel kami kan? Kami udah ke hotel. Ini Pak udah jam 2, apa keburu Pak ke sana? Keburu. Paling 4 jam. Jam 6. Kita acara jam 7. Nah, itulah. Kesanalah kami. Karena acara yang pertama di gereja saya gagal. Hari Seninnya gagal saya. Nah, ada yang di rumah. Nah, terus sampailah di sana, buatlah acara. Wajahnya masih sedih terus, si Daniel ini susah terus. Saya bilang sama dia, saya yakin, saya bilang, ya hari ini separuh dapat. Sebenarnya separuh sudah dapat ini, ya hari ini separuh dapat. Betul. Jam berapa itu udah ngantongi dia 2.200.000. Kan dia beli cuma 6 juta. Cuma handphone itu lucu Pak, dulu 6 juta sekarang 7 juta. Bukan yang baru, yang secondnya dia nambah. Apa namanya? ROG. Jadi dia handphone nggak turun, handphone bukan kayak Note ini. Saya beli 12 juta, sekarang paling 5 juta gitu. ROG dia, nah, tenang nih, tenang lah. Bukan ROG lagi, ROG kita beli. Iya, jadi kita kan dikasih kasat narkoba hotel ya di Rantau Prapat. Saya pikir kita daripada kita tidur di Medan, berarti kita sampai malam. Kalau ke Medan ini mendingan waktu ini jam 11 nanti ketemu kasat, kau ngedit ya di hotel. Oke lah, ketemu kasat, oke, kasih hotel, kerjalah dia kan. Itulah makanya ada YouTube itu yang pelayanan di rumah itu, di rumah tapi rumahnya besar ya. Itu anak dia DPR di situ, DPR Labura. Nah, itu rumah mamanya. Jadi saudara, setelah itu kerjalah si Daniel kerja, ya namanya si Daniel kan habis kerja tidur, maksudnya selesaikan gitu. Nah, jadi memang susah juga lagi ngedit. Terus kita doa, puji Tuhan dapat. Nah, saya SMS lah sama si kasat. Pak, besok kami berangkat jam 8. Ya kan? Jam 8 pagi. Jadi terima kasih atas semua bantuannya. Ternyata itu hotel itu saya tanya satu kamar 500 berapa begitu. Nah, gitu kan. Oh, ini yang di tebing yang itu, yang di situ 400-an gitu. Kak, yang di situ kita minta satu kamar aja. Memang ditanya berapa kamar, satu aja. Nah, jadi kita sarapan masih jam 7. Lewat 15 menit. Ayolah Pak, daripada kita ini nanti di sana gitu. Ya udah jalan. Sudah keluar Rantau Prapat kurang lebih 13 kilo. Jam setengah 8 atau jam 8 kurang 15 ditelepon lah Makassar. Udah di mana Pak Pendeta? Udah keluar. Dah. Katanya jam 8 saya sudah kemari. Ya gimana sih Pendeta? Mampus nih, hilang. Loh, dia datang pasti ngantar duit, aku yakin. Haleluya. Udah aku bilang, ini kasat kalau ngasih separuh buat kau. Kalau dia ngasih 1 juta, gope. Kalau ngasih 2 juta, 1 juta buat kau. Kalau ngasih 5 juta, 2 juta setengah, 2 juta setengah, kan begitu. Bapak yang mana seperti saya? Iya kan? Fair, betul nggak? Iya. Iya, malah dia semua kok hasil yang dari sononya. Saudara, singkat ceritanya, doa Daniel. Udah nggak sanggup lagi doa dia di belakang. Doa, aku yang doa, wah, langsung si kasat telepon lagi. Salam Pak. Si Daniel kan, yang megang itu kan sayanya. Salam, gini. Pak, nomor rekening kan gitu. Nomor rekening lah. Aku bilang Daniel, tetap separuh sama kau. Tapi hari ini kan nggak bisa dicek Pak, kan harus di print. Nanti gue kasih 2 juta, tau yang dikasih gope kan gitu kan. Saya mau kasih 2 juta, tapi gue kasih gope. Nah, rugi dong gua Nel. Iya Nel, besok di print dulu. Di print, ya kalau ngasih dia 1 juta ya gope kan gitu. Cengli kan. Nah berarti kalau dia gope aja udah hampir 3 juta kan. Udah hampir 3 juta. Saudara, Tuhan Yesus itu kaya. Anda gak usah khawatir dalam kesulitan apapun. Haleluya. Anda sudah lihat saya menghadapi beberapa problem, tenang saja. Tetap khotbahnya sama, semangat terus.
Karena saya tahu kok perutku sejengkal. Kalau perutku 3 jengkal baru khawatir. Perutku sejengkal. Ya kalau memang sekarang memang hanya bisa makan minum ya puji Tuhan. Ya untuk yang 7M besok kan masih ada. Oh besok makan minum puji Tuhan. Lo 8M nya besok kan masih ada lagi. Oh tapi besok gua mati, pantas. Lagi kalau mati ngapain lu khawatir? Orang mau mati ini buat apa mikirin duit? Orang besok mau mati. Jadi dua-duanya orang pikir bodoh kan? Sekarang saya tanya nih Pak Jandri nih. Oke, Pak sekarang saya hanya makan minum yang bisa Pak bayar listrik lu. Oke, besok kan ada? Berarti kan besok bisa 7M, 8M. Betul nggak? Oh gede-gede. Daripada ngomong kecil ngomong gede sama suaranya. Energinya sama. Lu aja orang nggak belajar, otak lu nggak diproses. Lu mau ngomong 1000 sama 100 juta mah sama aja. Sama Tuhan pun sama aja. Cuma kau mintanya Tuhan berikan 1000 kan ya 1000 lah dikasih. Ngomong aja sama aja. Ya saya cerita. Energi yang keluar sama 1000, 100 juta sama kan? Kecuali kalau ngomong 100 juta harus gini 100 juta. Itu berbeda. Saya coba mau ngerubah pola pikirmu aja. Haleluya. Sama istriku juga sering. Betul. Saya mau ngerubah pola pikir aja. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih sampai di mana tadi coba? Nah, aku mau lihat keseriusanmu sampai di mana tadi? Tadi. Waktu 100 juta tadi, sebelum 100 juta. Saya ngomong apa? Jadi bagi Tuhan itu, saudara, semuanya itu nggak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Anda mau ngomong 1000, 100 juta, 300 juta, 2000 sama Tuhan mah sama aja. Gini loh, ini saya Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan itu ngasih 100.000, nah, ini 100 juta, sama aja. Karena yang punya Tuhan itu nggak kurang. Sekarang gini, saya Tuhan. Saya ini megang 1M. Saya kasih Jandri 1M. Tetap 1M. Saya kasih dia 10.000, tetap 1M. Kalau yang punya Tuhan dikasih ke orang bisa kurang, dia bukan Tuhan. Dia tahyul, dia dongeng, dia itu tuyul. Kalau Tuhan enggak. Berikan suara-suara buat Tuhan. Amin, amin, tapi gini amin, amin. Haleluya. Haleluya. Saudara banyak yang mau ke gereja sini sebenarnya. Cuma ya itu saya kadang malas saja ngasih alamat. Jadi saudara lah yang cari jiwa-jiwa di sana. Periksa dulu jiwa-jiwanya. Harus dicek DNA-nya. Alah. Kalau teroris jangan. Haleluya. Jadi saudara, luar biasa Tuhan kita ini. Makanya saudara, Yesus datang ke muka bumi ini, dia bukan hanya mengorbankan dirinya supaya Anda tidak dihukum karena dosa Anda, karena perilaku Anda, tetapi dia juga datang kemari memperlengkapi kita dengan tenaga dan kuasa. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tenaga kuat. Untuk apa? Untuk beraktivitas yang maksimal. Haleluya. Ketika Anda mengocok es itu maksimal. Ketika Anda bawa bawang, bawa sayur maksimal. Berapa itu? Oh, dua on. Oh, tadi ya. Oh, 1 on. Oh, cepat. 2 on. Tahu? Anon mau? Jangan. Nantilah kau jangan. Cepat. Oh, nggak bisa Pak. Cari pembantu. Tenaga kerja. Cari tenaga kalau kamu sukses. Tapi kalau kau bisa sendiri boleh. Nah, nggak apa-apa. Haleluya, haleluya, haleluya. Istri saya nggak pakai pembantu, dia bisa semua. Dia tuh wanita super. Betul, wanita super. Dia bisa semua ngerjain ini, rumah sebesar ini. Haleluya. Mungkin kalau Anda pun belum tentu bisa. Jadi patutlah, selain Anda yang saya lihat, Ibu Gembala sudah patut Anda teladan. Haleluya. 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 Saya katakan patut Anda teladannya. Tapi kalau menurut saya tidak patut. Kenapa? Dia lebih banyak kegiatan begini daripada melayani saya. Iya kan? Rugi saya, uang saya, apa-apa saya.
Bagi saya, aku bilang mau kotor kayak biarin, yang penting lu dekat saya terus. Iya, ini rumah kotor biarin aja dekat saya. Ini enggak, kita baru datang dari mana-mana, lagi di kamar, dia di sini terus, cuci ini. Ma, apa sih? Jadi di situ aja, pakai parfum kayak apa kayak. Uang saya bilang, udah apalagi zaman Covid ini, terus terang ya, saya jujur, udah nggak ada di otakku tuh gini. Lihat istriku, malah zaman Covid ini buang sama dia, udah aku habisin, nggak tahu lagi aku. Kita bisa sehat aja udah syukur gitu loh. Zaman Covid ini sehat aja bisa syukur. Kalau zaman Covid ini lu masih punya duit, ada simpanan masa lalumu, tapi masih pikir, wah nggak tahu. Jadi saya dikasih tahu Tuhan, ya, untuk kita bisa terlepas dari Covid. Yesus pasti, tapi hati jaga. Yang ketiga dermawan, tolak bala itu. Nah, Anda nggak tahu, nanti saya kasih tahu ayat-ayatnya ada di Perjanjian Lama. Tolak bala, memang nggak tertulis tolak bala. Kita memberi. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya kemarin malam saya kasih ke Pak Hendy, janganlah Pak, masa tiap hari saya kasih. Enggak, aku mau tolak bala. Enggak lah Pak, jangan, nggak mau dia. Pak Hendy, tolong lain kali apapun yang saya kasih terima. Malah dia minta topi. Iya nggak apa-apa lah, topi polisi. Haleluya. Saudara, jadi Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia memberikan tenaga dan kuasa. Kuasa untuk usir setan, kuasa untuk usir Covid, sehingga kita tidak kalah dengan situasi kondisi keadaan. Kita menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan Allah. Mari kita baca 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Korintus 4 ayat 20. Kita baca. Haleluya. 3, 2, 1. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah. Haleluya. Kerajaan Allah, saudara, di sana memang ada perkataan, tetapi perkataan itu sia-sia kalau nggak ada kuasa. Makanya di sini ditekankan kerajaan Allah itu bukan omdo, tapi kerajaan Allah itu ada kuasanya. Artinya ucapan kita punya kuasa. Karena itu kalau kau doa, jangan doa tanggung-tanggung. Doa benar-benar doa sungguh-sungguh doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Doa sungguh-sungguh doa. Jangan doa Tuhan terserah lu lah Tuhan, mau apa ini, nggak masalah lah. Jangan. Oh Pak, jadi kita paksa Tuhan? Bukan kita paksa Tuhan, memang kita ini anaknya, dan itu ada jatah kita. Kalau kita nggak ambil jatah kita, ya Tuhan bilang ya terserah lo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tadi istri saya bilang, nah ambil 5 juta, bayar Hendrik, si Jandri 1 juta. Oh iya, ya puji Tuhan kalau kita lagi doa gini, tau-tau dia nggak mau dibayar, puji Tuhan. Yang penting udah saya kasih gitu loh. Saya kasih. Terus dia bilang, biasa 3 juta Pak. Enggak. Aku kalau makin Covid ini makin loyal sama orang, betul. Datanglah klien saya kemarin, aku masakin enak-enak. Wah, apalagi lah hidup ini, sehat aja udah syukur aku. Kemana-mana, bayangkan sebulan Pak 2 kali terbang Pak. Semua kita pegangi. Yang tombol inilah, tombol ini, yang ketemu ini, yang dempet-dempet lah. Haleluya. Lo nggak kena Covid ini kalau nggak mujizat Tuhan. Saya yakin entah berapa kali dia nempel mati. Haleluya. Semua pendeta di luar daerah itu sudah ngeri ngeliat saya. Ngeri. Ketua sinode ya, GPDI apa itu, Simbolon apa siapa, kemarin telepon setelah saya ngeplok itu di gereja, ada masuk ke saudara ya, di gereja yang di depan sawit itu ya. Nah, haleluya. Terus dia telepon, Amang luar biasa gini. Wah, jawablah si yang GBI tadi kan, makanya jangan takut kalau pendeta lu di sini, karena dulu mau di gereja dia 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, toh ada pendeta mati kena Covid di Medan, digagalkannya. Nah sekarang saya bilang, pendeta yang mati kena Covid, apa dia yang khotbah,
bukan. Ya nggak apa-apa, ya mati dia kuburkan aja kan, yang khotbah gua. Misalnya bapak ini mati nih kena COVID, ya udah kuburkan aja, kita khotbah aja kan, betul kan? Loh, kecuali yang mati saya, Pak, gagal Pak. Nanti dia bilang, saudara-saudara jemaat yang kukasih, gagal KKR. Kenapa? Pendeta yang akan bicara mati, itu baru gagal. Saya kan hidup. Haleluya. 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 Saya dapat kabar kata Mama Sensen panas-panas. Saya pegang tadi kepalanya, ada panas. Cuma lari aja COVID-nya ke sana. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita ini diberi kuasa. Anda punya kuasa. Tapi kalau Anda tidak tahu Anda punya kuasa, maka Anda tidak akan bisa buat apa-apa. Bagaimana mungkin Anda bisa ya tusuk itu orang kalau Anda tidak tahu Anda punya pisau? Betul nggak? Anda kenapa bisa makan? Kenapa Bapak bisa makan? Ini bahasa sederhana sini biar masuk YouTube. Aduh. Sini, jangan pikir semua orang pintar. Kenapa bisa makan? Karena saya makan. Kenapa bisa makan? Kenapa bisa makan? Karena ada makanan. Enggak, yang umum, kenapa bisa makan? Karena ada mulut. Kalau ada makanan pun nggak ada mulut, mana bisa lu makan? Coba nggak ada mulut. Ada Pak dari hidup. Kan gue bilang yang umum itu kan bukan makan, itu nyedot. Makan itu gini. Iya, nggak ada gigi pun bisa makan, bisa bubur. Jadi karena ada mulut. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, makanya Anda ini diberi kuasa. Anda harus tahu itu. Anda tidak akan bisa tikam itu ular kalau Anda tidak tahu Anda punya pisau. Tapi kalau Anda tahu punya pisau, Anda bisa tikam itu ular. Haleluya. Anda sudah diperlengkapi senjata kerajaan Allah. Efesus 6. Gunakan seluruh perlengkapan senjatanya. Jangan ada tinggal satupun. Bawa terus. Mama Nair, ini suka-suka lalai. Iya, mau pergi ke taman aja kok tinggal lah. Peston bawa terus. Paham? Cuma ke pasar sana kok Cengkareng. Wah, mau ke pasar Grogol aman. Nggak boleh gitu dalam sistem peperangan. Saya tiap hari saya bawa semua. Kadang-kadang sampai berat, peluru semua saya bawa. Saya harap Anda paham maksud saya. Amin. Ya kalau cuma lain kadang nggak ngerti loh. Saya senang ngehotbah di sini. Anda ngerti karena Anda sudah otaknya gilanya sama gitu loh. Iya. Kepala boleh berbeda, yang penting otaknya sama. Ya kepala boleh lah, ada yang gepeng, ada yang peot, ada yang nggak masalah. Haleluya. 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 Jadi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Anda diberi kuasa sama Tuhan untuk menaklukkan COVID, untuk menaklukkan virus, untuk menaklukkan penyakit, untuk menaklukkan masalah. Kalau kau bilang masalahmu besar, Yesus maha besar. Kalau kau bilang persoalanmu besar, Yesus maha besar. Kalau kau bilang COVID ini besar, Yesus maha besar. Gak ada main-main sama saya. Haleluya. Bahkan itu orang DPPS terus terang itu di grup dimasukkannya lagi khotbah cuma dia sendiri padahal sama 2-3 orang itu apa itu pakai ini lagi pakai ini tuh apa namanya itu yang tutup ini yang kayak kita waktu batik itu dikasih helm. Ya sekarang ini apa namanya ini? Yang gini-gini itu apa? Mobil, wafer. Nah, sekarang kalau itu ada wafernya nggak ada kan bahaya juga. Ini lagi embun nih, ininya nggak ada, tambah parah, ditabrak-tabraknya lah semua. Saya bilang, ini di rumah sakit mana? Marah mereka. Marah, ada nyerang saya. Dasar katanya. Ya memang dasar lah. Aku semua dari dasar. Aku ada sekarang karena ada dasar. Lu dari mana lu? Tiba-tiba lu nongol. Ada dasarnya, ada ceritanya. Haleluya. Makanya saya lihat, mana mau pakai begitu-begitu. Jadi saya lihat Mama Sensen pakai masker, nggak apa-apa juga saya pikir. Pak apa namanya? Pak Sensen juga, oh iya bolehlah. Kalau suami istri pakai masker di zaman-zaman COVID ini,
Bagus. Iya bagus. Karena apa? Karena itu mengurangi biaya. Nah, saya harap Anda paham. Kalau lahir lagi tambah kan biaya gede. Ya kalau udah pakai ini masih deket-deketan lagi, ya percuma dong pakai ini. Ya kan kalau udah pakai ini berarti kan jaga jarak, tuh, social distancing, betul nggak? Iya, baguslah supaya jangan tambah anak. Iya, karena ini lagi covid begini nambah anak kan ribet Pak, ribet Bu ya. Iya, kalau saya nggak, justru saya doa di covid inilah kalau bisa sekali lahir 2 gitu kembar. Ya. Pingin saya punya anak kembar, betul. Pingin kali enak kalau punya anak kembar. Iya, enak kali lah. Dulu temanku sekolah SMA namanya Hasan Husin. Betul. Abangnya Hasan, adiknya Husin. Iya Pak. Dia kerja di Uni Royal, jadi dia staf tertinggi lah, orang kaya lah. Bapak kan cuma pengawas. Dia banyak duit, tapi dia suka teman-teman saya. Aku bilang, bagilah untuk ini. Enak aja. Pelit kali kok Hasan. Bukan aku si Husin, oh pantas. Mama, si Hasan yang baik sama saya, si Husin enggak. Aku pingin gitu punya anak kembar gitu loh. Doakan ya saudara ya. Ya, sebenarnya Tuhan mau kasih. Doakan supaya istriku mau. Loh, jadi Tuhan mau kasih pun kalau kita nggak mau, Tuhan nggak kasih. Jangan pakai masker ya butuh. Bukan, maksud saya nggak apa-apa yang mau pakai masker, pakai masker. Haleluya. Haleluya. Kita punya kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba kau baca satu ayat lagi. 1 Korintus. Matius 18. Matius 18. Haleluya. Ayat berapa itu? Anda masih ada yang ingat? Ya, ayat 19. Haleluya. Oh, sebelum ayat 19 ini ayat 18. Kita baca 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika bukan ayat 18 saja langsung. 18. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, Anda tahu nggak ya, dukun-dukun santet itu, jangan Anda pikir itu niru-niru ini. Haleluya. Ya, contoh diambil boneka kan, dia ikat, terikat orang di sana. Padahal boneka diikat. Lah, itu diri nggak percaya. Itu saya baru dapat ini. Nggak saya pikirkan tadi malam baru dapat ini. Saya nggak siap-siap ayat nggak. Iya ya. Jadi dia niru-niru ini kan setan niru. Setan itu KW semua ilmunya. Itu Tuhan semua yang punya, tapi dia tiru-tiru. Jadi coba pernah nggak nonton perdukunan itu? Yang dibunuhnya itu, yang ditusuknya itu boneka yang di sana yang berdarah. Jadi saudara sini, misalnya ada macam-macam orang kan, kuikat di sini, terikat di sana. Haleluya, haleluya. Jadi uangnya mau diambil kan, padahal itu punya saya ikat di sini, nggak bisa diambil, nggak bisa diambil. Nah, saya duduk ya, saya ikat di sini, itu rezeki saya. Pak Hendrik denger nih, tadi dia sudah saya panggil kamar. Iya, doanya lain. Pak Hendrik, aku hanya kasih kau, yang lain nanti. Apa ini? Karena kau udah ngantar-ngantar aku terus. Gue bilang, kuasa, kekayaan selama COVID. Udah ada dia. Dia nggak kekurangan, Udah. Orang udah doa, aku. Iya, itu tadi usus. Baru saya serahkan topi. Pagi-pagi udah datang. Haleluya. Jadi saudara, apa yang kita ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga. Lu kadang suruh ngikat, lu ngelepas. Lu suruh lepas, lu ikat. Ya harus taat sama Roh Kudus. Kalau bilang ikat. Kenapa kita ikat lah? Kalau nggak diikat, diambil sama dia. Oke lah. Sekarang kita ikat ini pakai apa namanya? Pakai rantai. Semua. Terus ambil, nggak bisa kan? Ini masalahnya ini saya ikat pakai rantai. Oke. Nggak bisa. Ini umpama emas lah ini. Saya ikat pakai rantai kenceng, nggak bisa. Kayak berangkas kan? Kalaupun bisa ya dia pasti ketangkap lah lama kali berhari-hari. Kan besok saya lihat lagi ada nggak?
Jadi ikat, kalau lepas langsung datang sama kita. Haleluya. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Luar biasa. Artinya saudara, semua yang di bumi ini kendalinya sorga. Apa yang kita ikat di bumi terikat. Bukan apa yang kita ikat di sorga terikat di bumi. Lucu kan? Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi terlepas. Walaupun kita di bumi, tapi pengendalian dari sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi saudara warga kerajaan sorga. Jadi jangan khawatir besok gimana bagaimana. Ya doakan aja lah biar keluarga kita sehat walafiat. Itu aja. Haleluya. Saya doa sama istri saya. Saya bilang, ini kesaksian luar biasa. Saya terpengaruh. Saya bukan terpengaruh, terharu. Saya nangis. Saya bilang, nak, kan ini dia udah gejala waktu itu dibilang COVID begitu. Nak, bukan apa-apa nak. Gimana kalau ini nak? Kalau ibadah kita tutup dulu, saya bilang. Kita tutuplah ibadah, saya bilang. Kenapa? Ya kalau ada jemaat kena kita malu. Justru kita tutup kita malu. Kita jalan terus. Mana ada COVID bisa ngalahkan kita? Betul dia sehat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kadang-kadang dia ada loh. Gini-gini anak ini kan jalannya sama saya terus berhari-hari. Enggak, dia kan berhari-hari sama saya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tiba-tiba, ngapain kita takut Pak? Kita punya Tuhan kok. Iya, itu gue bilang gitu waktu di kantor rapat. Nah, iya hari-hari pertama kita di sana. Nah, ibadah kita tutup aja dulu sementara. Mama saya ini begini, ini begini, ini begini. Iya benar-benar. Ngapain ditutup-tutup? Malu-maluin Bapak. Iya juga ya, ngeri. Jangan saudara bilang, ini kadang-kadang dia, tapi kadang-kadang aneh lagi gitu loh. Iya. Iya. Puji Tuhan, tapi lebih puji Tuhannya saya doa. Kenapa saya sampaikan ini? Biar dia tahu ini di hadirat Tuhan. Pak, kalau nanti dapat 6 juta ini, saya akan belikan komputer. Yang komputer katanya harganya 18 juta, lupa saya. Itu untuk ngedit cepet Pak. Tapi untuk game cepet juga. Iya. Saya bilang, darah Yesus jangan untuk game. Iya Pak, enggak. Nanti Bapak yang nambahin dia. Kalau untuk ngedit. Karena begini saudara, pelayanan kita sekarang kan sudah mulai padat nih. Misalnya di satu daerah, kita khotbah kan pulangnya udah malam nih. Oke, besok pagi kita kan ada istirahat. Dia ngedit itu kan bisa 4 jam belum nyatuinnya lagi. Pas waktu nyatuin itu makan waktu. Jadi kalau kita punya 2, kita bisa kerjakan yang satu lagi, ngerti nggak? Yang di memori satu lagi, paham nggak Tere? Kalau paham bilang paham Tere, jangan gini-gini aja. Jadi pasti gitu, karena ada orang yang nggak tahu komputer Pak. Aku nggak tahu mainkannya, tapi aku tahu ucapannya. Iya, ngomongnya gue tahu. Gue ini aja pinter ngomong, nggak bisa apa-apa. Lah, nggak percaya, lu gue nggak bisa apa-apa. Gue aja pinter ngomong. Lah tanya istri saya, suruh ngapain? Aku bilang, istri saya sering bilang, nak, bapak itu nggak bisa apa-apa, yang bisa doa itu gua. Nggak bisa apa-apa saya. Haleluya. Apalagi istri saya. Istri saya sering bilang sama anak saya, nak, kau jangan lawan bapak ya. Kalau bapak meninggal tiba-tiba, bapak ini nggak bisa kayak si Terry itu jual ini jual itu, nggak bisa kayak si Piolina bawa ini bawang ke sana, nggak bisa. Mama nggak tahu yang gitu-gitu nak, nggak tahu nak. Haleluya. Jadi kami ini suami istri nggak tahu apa-apa, cuma tahu ngomong-ngomong doang. Kami banyak omong. Haleluya. Tapi kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, dari kuasa. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Kita ada ngomong, kita ada bicara, kita ada ucap. Terjadi. In the name of Jesus Christ. Terjadi. Haleluya. Anda lihat gereja ini terus diberkati. Pasti diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hari membagi berdiri. Jangan Anda pikir ngomong itu nggak dahsyat. Ngomong itu lebih dahsyat daripada kerja. Lah, saya mau bilang, ngomong itu lebih dahsyat daripada kerja. Sehebat-hebat saudara kerja, berapa yang saudara dapatkan? Sehebat-hebat saya kerja, kalaupun saya bisa kerja, ya maaf ya, dengar saya. Kalaupun saya bisa kerja sesuatu, sehebat-hebatnya sehari gaji saya 200.000 atau 300.000 udah hebat. Kerja sama orang. Seandainya saya ahli komputer atau ahli apa, paling saya digaji 200.000, 300.000, betul nggak? Tapi karena saya kerjanya ngomong, nggak tentu. Kadang-kadang ngomong dapat 1 miliar, ngomong dapat 7 triliun.
Kadang ngomong-ngomong udah capek gak dapat apa-apa. Ya orang kerjanya ngomong, Pak. Sekarang gini, saudara, dengar saya. Kamu kadang-kadang nggak paham otak gini. Kita ngomong, nggak dapat ya nggak apa-apa, orang ngomong doang kok. Lo kok kadang-kadang lu doa gini, Tuhan Yesus nyatakan kau, terus nggak dapat, lu ngambek. Orang lu ngomong nggak pakai modal. Loh, masuk akal nggak? Kan nggak pakai modal, betul nggak? Tuhan Yesus, tolong kuasamu, nyatakan mujizatmu terjadi gini-gini, bla bla bla. Sebulan nggak dapat. Kecuali kau sogok dulu Tuhan, ku kasih dulu sama Tuhan. Orang nggak pakai modal kok nuntut Tuhan. Orang ngomong, kerja gua tinggal ngomong. Kau lihat tuh tadi cerita saya, masalah saya berat begitu. Tapi asal saya mau banyak ngomong aja. Tapi yang paling parah kalau udah malas ngomong bahaya. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya? Angkat tanganmu, angkat hatimu, arahkan kepada Yesus. Oh, hari-hari ini gereja banyak yang takut. Hari-hari ini gereja banyak yang tutup. Belakangan ini mereka banyak yang paranoid. Bahkan gereja yang kita punya ini, ya, yang namanya GPPS, hampir 99%, saya rasa masih semua pun tutup. Haleluya. Mereka hanya dengar baik. Haleluya. Membesar-besarkan si Jum. Haleluya. Dulu saya punya kenalan waktu SMA, namanya Jum. Selalu dipanggil Jum karena Jumini namanya. Tapi akhirnya memang kami nggak jadi sama. Tapi saudara, Bapak Ibu sekalian, maksud saya Anda biar tahu Jum itu apa. Jangan banyakkan ngejum, banyak doa. Amin. Itu maksud saya. Anda jangan salah paham. Biar agak jalan nalarmu itu. Jum. Apaan jum? Haleluya. Doa. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya benar-benar dapat impresi, bukan wahyu, bukan ilham. Nanti orang akan pasti debat, dimensi mereka nggak sampai situ. Saya dapat impresi. Tahu nggak? Kalaupun ketika ada orang kena COVID, tapi dia betul-betul intim dengan Tuhan, kuasa doa dia punya. Waktu dia berdoa itu kan harus moncrot ininya. Ya ludahnya. Waktu ludahnya moncrot, kena Tuhan moncorkan lagi, sembuh. Makanya jangan takut doa moncrot, tapi jangan dekat temanmu di kamar, moncrot lah situ. Haleluya. Hari ini Tuhan mau banyak doa. Banyak doa. Aku akan lihat mujizat terjadi. Oh, angkat hati, roh, pikiran, lu kata. Berdoa. Ulayah masiku mayarahataka yaralababas. Berdoa. Api. Penuh. Api. Penuh. Terus berdoa. Berdoa. Siapa di antara saudara yang akhir-akhir ini Anda mulai ragu, bimbang, khawatir, silakan maju. Aku akan berdoa buat saudara. Haleluya. Kalau Anda lihat khotbah saya di Padang Halaman, lihat sampai terakhir. Judulnya di khotbah terakhir, banyak yang mental. Buat orang mental. Haleluya. Siapa
khawatir, bimbang, ragu hidup ini ke depan, maju. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Anda nggak ada yang bimbang, nggak ragu, khawatir, nanti luar biasa. Oke, haleluya. Saya tidak mau bujuk-bujuk, ya. Haleluya. Haleluya, saya tidak mau bujuk-bujuk. Siapa yang akhir-akhir ini Anda ragu, khawatir, bimbang, mau ngambil keputusan tertentu, Anda bisa maju. Biar kuasa pengambilan keputusan Tuhan berikan buat saudara. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Di belakang. Haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3, huraman. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Kuasamu bekerja Tuhan. Kuasamu bekerja. Kuasamu bekerja. Penuh. Api. Bawa. Nikmati kerajaan. Takut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa. Takut segala kekhawatiran, kebimbangan, keraguan. Dalam nama Yesus. Penuh. Ikuti Tuhan Yesus. Saya punya harta. Harta saya kaya di dalam Yesus. Oh, Yesuslah harta saya. Di dalam Yesus saya dipelihara, dijagai, dilindungi. Dalam Yesus saya sehat, terpelihara karena bilur dan darahnya. Urapi dia Tuhan terus. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau kalian mau didoakan lagi, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saleh-saleh Tuhan, duta-duta Allah, anak-anak Tuhan. Angkat hati, roh, pikiranmu, dua tangan. Hanya ada satu nama, Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Dialah yang menyelesaikan semuanya. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Nama Yesuslah nama di atas segala nama. Dia akan menyelesaikan semuanya. Dia berkata, nggak usah kau bilang Bapa dan aku satu. Artinya Bapakmu adalah Yesus. Amin. Sembahlah Yesus. Sembahlah Dia. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ikuti doa saya. Kami punya Tuhan Allah yang esa. Kami punya Tuhan Allah yang esa. Allah kami panggil Bapa. Bapa kami punya nama. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tuhan Allah kami. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Nama Yesus. Nama di atas segala. Atas nama Yesus. Kami berbicara. Karena nama Yesus. Kami ada. Sebagaimana Tuhan Yesus ada. Karena nama Yesus. Kami berani berkumpul hari ini. Karena di dalam nama Yesus. Covid mati. Penyakit mati. Kuman-kuman mati. Kami sehat walafiat. Kami percaya. Bukan hanya dikasih sehat, tapi dipelihara, dijaga. Makan minum kami, pakaian, tempat tinggal, semuanya sudah disiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan percaya dengan amin. Mari kita angkat tangan kami. Haleluya. Haleluya. Siapa yang punya darah tinggi, darah rendah, asam urat, satu hari itu sebut Yesus 1.000.000 kali sembuh. Yesus. Ini bukan karena hitungan loh, itu salah, nanti itu mantra, bukan. Tapi karena iman. Yesus sembuh. Tapi kalau sampai 7 kali enggak, itu hanya doanya Mbah Gendeng itu. Gendeng, haleluya. Doa kok cuma 5 menit. Haleluya. Tiru, saya udah kasih teladan sama saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya. Kami bukan memberi, tapi kami mengembalikan yang punya Yesus. Semua punya Yesus. Karena itu kami tidak khawatir. Karena semua punya Yesus, maka apa yang Yesus punya adalah punya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Siapa yang ngantuk? Haleluya. Mari kita doa. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Sudah? Saya tidak larang saudara ya, karena Mama Nail pernah ngomong ke Bu Gembala, Bu kalau bisa taruh di situ apa anesthesia. Ya, jangan ngomong aja, taruhlah di situ. Ya, ngomong taruh, siapa mau naruh di situ. Jadi maksudnya saya bukan anti itu, anti ini. Oh harus pakai masker, taruh di situ, kasih setiap orang datang kasih. Jangan saya kasih lagi. Saudara saya sudah jatuh ke timpa tangga, diinjak lagi dong. Jadi Anda bilang, oh biar gereja kita protokol kesehatan pakai artis, taruhlah di situ. Mungkin besok bapak ini bawa 2. Terus ada yang bilang harus pakai masker, harus kelas itu. Siapa? Ayat 95 ya. Karena kalau yang itu monster juga nih. Formalitas. Pak Edik pakai itu, dia bilang aman ya. Moncot, kulihat, dia ngomong doa di mobil mengantar saya, udah ini. Tapi luar biasa ini kesaksian. Tapi Pak Edik nggak mau bersaksi. Sebenarnya nggak apa-apa, ini bukan kelemahan. Waktu Daniel ditahukan di tindakan reaktif itu kan berarti bisa mengarah ke sana dong. Ciri-ciri. Ya ciri-ciri. Terus Pak Edik bilang tadi malam, aku udah ketakutan juga Pak, karena aku yang megang-megang, kan dia nurunin barangnya. Terus dikatakan sembuh. Wah saya bilang, kalau Daniel Tuhan sembuhkan, masa saya tidak? Karena gini dong, gini kerjanya kan gini yang kita tahu. Misalnya saya kena, ya, terus saya bersentuhan sama dia, bisa aja saya ini sembuh, dia belum tentu kan gitu. Nah, makanya dia gitu. Kalau Daniel kau sembuhkan, aku pun anakmu Tuhan. Nah, jadi kalau saya diberkati, harusnya Anda diberkati. Dengan cara seperti itu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam saya ku berterima kasih. Amin. Saleh-saleh Tuhan, duta Kristus anak Allah, angkat hati roh pikiranmu, dua belah tangan menghadapkan kepada Kristus dan kerajaannya di akhir pesta dan domba Allah. Sebagai duta Allah aku berdoa, terimalah berkat dari Tuhan kita Allah Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Esa, di dalam nama satu nama, yaitu nama Yesus yang kudus. Kita berdoa mengucap syukur. Haleluya, percaya kan? Amin. Haleluya. Sekalian doa makan. Tuhan Yesus kuduskan, sucikan. Oh yang doa Pak Janji. Esther. Nah, soalnya kalau yang doa saya kan, masa saya memberkati istri saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Masa saya makan. Haleluya. Terima kasih sama istri saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus percaya bahwa kami anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, sehingga kami akan menjadi tampil menang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus bangkitkan terus roh kami supaya iman kami teguh, tidak akan pernah tergoncangkan sekalipun ada banyak informasi yang kami dengar Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang menakut-nakuti, namun kami percaya kami tidak akan takut karena ada Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Sebentar kami akan menikmati makanan minuman tersedia yang disediakan oleh Ibu Gembala Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Ibu Gembala Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami yakin percaya apa yang dibuatnya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan. Pundi-pundinya tidak akan pernah kosong.
karena Tuhan Yesus yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati juga kami semua Tuhan yang akan menikmati makanan minuman ini, supaya kami juga dapat memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu melimpah atas hidup kami di tempat ini, sehingga di tempat ini terus pelayanan kami berjalan, tidak ada yang dapat menghalangi, menghambat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terus terang ya, terus terang, pas detik terakhir itu saya suka cita sekali. Suka cita. Saya harap Anda juga rasakan. Haleluya. Sayang kalau cuma saya sendiri.